Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Bertemu lagi bersama channel Lintang Kemukus yang menyuguhkan cerita misteri untuk teman-teman dan saudara-saudara Lintang Kemukus semuanya. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau menceritakan tentang kisah pendaki dan pencari jenazah. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tak perlu menunggu lama, mari kita nikmatin cerita berikut ini. Cerita ini bermula di saat liburan kelulusan sekolah. Dan kisah ini dimulai dari suatu daerah di Jawa Timur. Ada kisah beberapa pendaki yang berniat mendaki Gunung Botak. Dari satu desa yang berada di bawah kaki Gunung Botak, tampak sekitar 5 pemuda dan pemudi yang mau mendaki Gunung Botak. Dan mereka berlima adalah siswa SMK di suatu kota. Dan kebiasaan sudah bertahun-tahun Gunung Botak selalu ada yang mendakinya, terlebih di hari usai kelulusan sekolah. Di hari itu ada 5 pemuda pemudi yang berniat mendakinya. Kelimanya adalah 3 laki-laki dan 2 perempuan. Ketiga laki-laki itu yaitu Andi, Dito, dan Anton. Sedangkan kedua wanita itu bernama Wulan dan Silvi. Pagi itu mereka sampai di pos penjagaan. Tak lama kemudian mereka masuk dan lapor pada penjaga pos perhutani Gunung Botak untuk mengisi buku tamu. Dan untuk laporan mereka diwakili salah satu dari mereka, yaitu Anton. Anton pun menghadap kepada Bapak Ketua Perhutani di pos jaga itu. Selamat pagi Pak, kami berlima mau melapor dan minta izin untuk mendaki Gunung Botak ini. Pak Pos menjawab, "Iya Dek, silahkan. Adik mengisi buku tamu ini dulu ya, dengan nama-nama temannya berlima itu ya Dek," kata Pak penjaga pos sambil menyodorkan selembar kertas kepada Anton untuk diisi nama-nama mereka berlima. Setelah selesai mengisi buku tamu, mereka menyerahkan kembali kertas yang berisi nama mereka pada Pak Pos penjaga itu lagi. Dan sekalian Anton bertanya pada Pak penjaga itu, "Anton, maaf Pak, di dalam sana sebelum mendaki, apakah masih ada warung Pak? Semisal kami mau membeli sesuatu." Pak penjaga pun menjawab, "Oh, masih ada Dek. Nanti setelah masuk gapura itu, adik-adik masih menjumpai beberapa warung kok. Di dalam masih sekitar 5 warung di sana." Anton, "Oh iya Pak, terima kasih. Kami mohon diri untuk melanjutkan mendaki gunung itu sebelum siang menjelang Pak." Pak penjaga, "Iya, mari Dek, silahkan. Hati-hati ya nanti di pendakian. Terus minta tolong jangan buang sampah sembarangan ya Dek di gunung nanti." Anton, "Iya Pak, permisi." Sementara itu Anton dan kelima temannya lalu melangkah keluar kantor penjaga itu.
lalu menuju jalan masuk ke area pendakian. Sebelum memulai pendakian, karena waktu masih pagi, mereka mampir warung dulu, sekedar membeli kopi dan makanan-makanan ringan untuk mengisi perut mereka. Sebelum memulai pendakian, mereka masuk salah satu warung. Kali ini Dito segera memesan kopi duluan karena sudah gak sabar ingin menghangatkan tubuh dari hawa dingin pagi itu. Dito, maaf Bu, saya mau pesan kopi dan buatin duluan ya Bu, sudah kedinginan, celoteh Dito pada ibu penjaga warung itu. Ibu warung pun menjawab, iya Dek, dan yang lain mau pesan apa ya? Tanya ibu penjaga warung kepada mereka berlima. Dan mereka pada pesan kopi dan yang lainnya memesan teh hangat. Dan tak ketinggalan memesan nasi pecel untuk sarapan pagi itu. Tak lama kemudian datanglah seorang lelaki parubaya masuk ke warung itu yang ternyata adalah suami dari ibu pemilik warung itu. Dan laki-laki itu bernama Pak Tarjo. Lalu Pak Tarjo menyapa Anton dan teman-temannya. Loh, pagi-pagi kok sudah ramai? Kalian dari mana? Dan mau kemana adik-adik ini? Anton mewakili teman-temannya. Kami dari kota Pak, dan kami mau mendaki Gunung Buta ini, jawab Anton. Pak Tarjo pun bertanya lagi. Oh gitu, iya kalau mendaki Gunung Buta ini berhati-hati ya Dek, jaga kelestarian alamnya dan jaga omongannya selama di dalam pendakian nanti ya Dek, karena di sana yang tinggal bukan hanya kita manusia saja, tapi banyak makhluk-makhluk lain selain kita. Pak Tarjo terus memberi nasihat pada Anton dan teman-temannya sebelum menghabiskan rokok di tangannya. Setelah mereka ngopi dan sarapan, mereka membayar dan pamit mau melanjutkan pendakian mereka. Tak lama kemudian sampailah mereka di jalan yang agak sempit dan mulai sedikit menanjak. Dan kiri kanan sudah banyak pohon-pohon hutan yang rimbun dan belum begitu besar. Sementara itu, teman mereka yang bernama Wulan berjalan di belakang. Dan jalannya pelan karena Wulan membawa tas yang besar sendiri dan penuh dengan bekal-bekal mereka untuk bermalam di puncak Gunung Buta nanti. Dito dengan cerewetnya ngeledek Wulan. Hei Wulan, kamu ini jalan kok kayak siput saja. Bu yang cepat, perjalanan masih jauh loh. Celoteh Dito agak meledek Wulan. Wulan pun menjawab dengan agak sewot. Kamu ini Dit, ngomong saja, gak mau bantu, cerewet saja, jawab Wulan sambil sewot. Akhirnya Anton menengahi celotehan mereka sambil mengulurkan tangan untuk menggandeng Wulan biar agak sedikit cepat jalannya. Anton, sudah, jangan ceriwis saja, nanti kos-ngosan loh, ini jalannya sudah mulai nanjak, kalian masih ceriwis saja. Dit, mbok kamu bantu Wulan toh, itu loh tasnya, dan biar bawaanmu Wulan yang bawa karena lebih ringan. Karena melihat bawaan Anton lebih berat lagi, akhirnya Dito pun bertukar bawaan dengan Wulan. Sementara jalan yang mereka lalui makin sempit dan makin menanjak.
Perjalanan mereka makin pelan dan sesekali mereka meneguk air mineral yang mereka bawa. Tak lama kemudian mereka sampailah di pos 1 dan mereka istirahat sejenak di pos 1 itu dan minum minuman dan juga makan jajanan yang mereka beli dari warung di bawah gunung tadi. Di pos 1 ini keanehan sudah mulai terasa. Anton dan yang lainnya merasakan pusing, merinding, dan udara terasa sedikit pengap. Sedang pos 1 belum terlalu tinggi, yang seharusnya masih bisa dan masih segar, tapi yang dirasa mereka berbeda. Cuma Dito yang tidak merasakan hal demikian, malah meledek teman-temannya. Dito, kalian ini dasar penakut, gitu kok nekat maksa ngajak mendaki gunung. Mendaki gunung itu ya begini rasanya. Kalau penakut harusnya liburan sana di kebun binatang. Ada Dito yang lantas dijawab oleh Silvi. Dito, kamu ini kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kami benar-benar merasakan hal aneh ini. Kalau kamu gak merasakan ya sudah, jangan ledekin kami. Wulan juga ikut menimpali omongan Dito tadi. Iya nih Dito, sukanya ngeledekin temannya. Budi ingat pesan dari Pak Tarjo di warung tadi, bahwa kita gak boleh ngomong sembarangan. Akhirnya Anton menengahi mereka yang sudah mulai pada emosi karena perdebatan mereka. Anton, sudah, kalian ini pada kayak anak kecil berebut mainan saja. Mendingan kalian bahas yang bagus-bagus aja. Lagian sebentar lagi jalan yang akan dilalui makin nanjak, sempit, dan makin sulit. Dan akhirnya perdebatan mereka berhenti ketika tiba-tiba kabut sudah mulai turun di siang itu. Suasana jadi agak gelap seperti sore hari, dan gerimis kecil kelihatan turun. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan berharap segera sampai di pos 2. Dan sampai puncak masih sore hari. Di perjalanan menuju pos 2, lagi-lagi Wulan berjalan paling belakang. Entah firasat Wulan yang tajam atau memang keadaan itu nyata, Wulan sendiri nggak mengerti. Saat itu Wulan merasa ada sosok yang terus mengikuti mereka sejak mulai mendaki tadi. Dan saat ini Wulan melihat ada makhluk yang tidak dimengerti oleh Wulan berjalan di samping mereka. Dan makhluk itu besar-besar seperti raksasa, tapi tidak begitu jelas rupanya. Dan anehnya, makhluk itu berjalan datar-datar saja seperti mengambang. Dan makhluk itu mengikuti mereka sejak pos 1 tadi. Selain itu, Wulan juga melihat ada makhluk aneh di tasnya yang dibawa Dito, di gendongannya itu. Dan makhluk itu melihat ke arahnya dan senyum kepada Wulan, yang Wulan sendiri tidak mengerti apa yang terjadi saat itu. Di depan sendiri, Anton menengok ke belakang dan melihat Wulan ketinggalan agak jauh. Dan Anton mengajak teman-temannya menunggu Wulan. Lagi-lagi Dito meledek Wulan. Dito, ayo Tolan, cepetan dikit. Nanti kemalaman loh sampai di puncak sana. Wulan diam saja. Setelah sampai di dekat teman-temannya, baru Wulan bercerita pada Anton.
Wulan, Ton, apakah kamu melihat itu loh, sosok itu yang terus mengikuti kita itu loh? Sambil tangan Wulan menunjuk ke arah makhluk besar yang Wulan lihat terus mengikuti mereka. Tapi anehnya, teman-temannya tidak ada yang melihat pada makhluk itu. Anton, Lan, kamu ini ngomong apa toh? Tidak ada apa-apa kok di sana itu. Ya sudah, istirahat saja dulu di sini. Jangan-jangan kamu kecapean. Wulan tak menjawab, tapi malah Dito yang menjawab omongan Anton. Dito, Ton, kalau istirahat di sini percuma. Mendingan kita istirahat di pos 2 saja yuk. Lagian pos 2 kan sudah dekat. Omongan Wulan saja dipercaya. Wulan itu sedang ngelantur, Ton. Dasar anak mama, jalan dikit aja udah ngeluh. Anton, ya baiklah teman-teman, kita lanjutkan dulu pelan-pelan ya. Sebentar lagi sampai di pos 2 dan kita istirahat di sana nanti ya, kata Anton pada teman-temannya yang lain. Dan mereka melanjutkan pendakian. Jalan yang mereka lalui makin nanjak dan makin berliku-liku. Kali ini Anton berjalan di belakang Wulan, sedang pemandu jalan kini dijalankan oleh Andi. Sekitar 15 menit kemudian mereka sampai di pos 2. Mereka duduk di pos itu, dan karena waktu sudah siang, mereka pun membuka bekal mereka yang dibeli dari warung di bawah gunung tadi untuk makan siang. Tapi di situ keanehan terjadi pada diri Wulan. Nah, teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini dulu cerita ini, dan keanehan apa yang terjadi pada Wulan silahkan ditunggu cerita berikutnya di Lintang Kemukus channel dalam cerita misteri pendaki dan pencari jenazah di episode berikutnya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf sekiranya ada nama dan tempat yang Lintang Kemukus sebutkan di dalam cerita ini. Itu semua hanya semata-mata untuk mempermanis cerita ini. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.